Terminal Bungurasi, Surabaya, telah lama kehilangan wajah ramahnya. Bau knalpot bercampur keringat dan ketakutan menggantung di udara. Para sopir duduk gelisah, bukan karena lelah menempuh perjalanan panjang, melainkan karena satu hal yang lebih mengerikan dari macet dan remblong, ormas jalanan. Di antara mereka, satu nama membuat jantung berdebar, Usman Harun. Bukan aparat, bukan juga penjahat biasa. Ia adalah raja tanpa mahkota, yang menguasai terminal dengan tangan besi dan hati sekeras aspal yang diinjaknya tiap hari. Setiap bus yang datang wajib setor. Tidak peduli apakah baru tiba dari Magelang atau dari Banyuwangi, sopir harus membayar uang keamanan, atau bersiap hadapi bogem mentah. Sore itu, langit Surabaya mendung. Gerimis menetes tipis, menyirami barisan bus yang mengantre masuk. Sebuah bus dengan logo Handoyo meluncur pelan memasuki lorong utama terminal. Tak ada yang menyadari, bahwa bus itu membawa badai yang akan mengguncang Bungurasi. Usman Harun berdiri dengan santai di bawah tiang beton, dikelilingi 6 anak buahnya yang membawa pentungan dan radio HT. Matanya menyorot tajam ke arah bus Handoyo. Plat luar kota, baru masuk, gumamnya, seraya menyalakan rokok. Cek siapa sopirnya, kalau baru, jangan dikasih nafas. Anak buahnya segera menghampiri bus, mengetuk keras pintunya sambil berteriak, "Setoran." "Mana sopirnya?" Pintu terbuka otomatis. Seorang wanita turun dengan langkah mantap. Rambut hitamnya diikat ketat, kulitnya bersih, dan matanya tajam menantang. Seragam sopir berwarna biru tua membalut tubuhnya yang tegap. Wajah cantiknya membuat beberapa preman refleks menahan napas. Tapi sorot matanya, dingin, tajam seperti sembilu, membuat mereka urung melecehkan. "Saya yang bawa bus ini," ucapnya tegas. "Ada masalah." Usman Harun melangkah maju, menatap sang sopir perempuan dengan campuran geli dan marah. "Baru juga masuk Surabaya, udah gaya. Ini Surabaya, bukan salon kecantikan. Semua sopir setor, ngerti?" Suaranya bergema di lorong. Tapi wanita itu, Sari Dewi, hanya diam. Tidak takut, tidak juga menantang, tapi cukup tenang untuk membuat Usman merasa terganggu. "Saya tidak bayar pemalakan. Kalau memang merasa jago, silakan pakai hukum jalanan. Tapi jangan bawa nama keamanan." Sejurus kemudian, tangan kanan Usman melayang ke arah pundak Sari, refleks kasar yang biasa ia lakukan pada siapa saja yang dianggap menentang. Tapi sebelum jari itu menyentuh, tubuh Sari bergerak cepat. Ia menangkap pergelangan tangan Usman dan memelintirnya dalam sekejap. Suara berderak kecil terdengar, cukup untuk membuat anak buah Usman terkejut. Usman berteriak kesakitan, lalu terdorong mundur. "Satu kali saja kau sentuh aku lagi, aku pastikan tanganmu tak akan bisa nyetir mobil jenazah," bisik Sari lirih tapi dingin. Terminal hening. Para sopir lain mengintip dari balik kemudi. Tak ada yang berani membantu, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka melihat seseorang berdiri menantang Usman Harun. Detik berikutnya, anak buah Usman mulai maju, tapi langkah mereka terhenti ketika seseorang muncul dari balik bayangan bus yang lain. Seorang pria tua berjaket hitam, wajahnya penuh luka lama, berdiri sambil menatap Sari. "Jangan macam-macam dengan gadis itu," ucapnya pelan. "Dia bukan siapa-siapa, kecuali kau kenal nama Guntur Petir." Seketika, wajah Usman memucat. Nama itu adalah legenda di dunia jalanan. Dulu, pria itu menguasai jalur utara hingga selatan. Tapi ia menghilang, konon dibunuh dalam pengkhianatan. Tak ada yang tahu bahwa Guntur punya anak, apalagi anak perempuan. Tapi kini, putri itu berdiri di hadapannya, di tengah lorong terminal, membawa keberanian yang menggetarkan jantung, dan di balik ketenangannya, ada rahasia kelam, warisan ilmu yang telah lama dilarang, rawa rontek. Hening menelan terminal. Nama Guntur Petir jatuh seperti petir tanpa kilat, tapi menyambar jantung setiap preman yang pernah berurusan dengan dunia jalanan Surabaya. Sebagian dari mereka adalah mantan anak buah Guntur yang kini menyusup ke barisan Usman Harun. Mereka saling tatap, tak percaya bahwa darah dari sang legenda kini berdiri di hadapan mereka dalam wujud seorang perempuan, sopir bus, dan lebih berani dari kebanyakan lelaki. Usman Harun melangkah mundur perlahan, menahan perih di pergelangan tangannya yang dipelintir Sari. "Bohong," gumamnya dengan suara parau. "Guntur Petir mati. Aku lihat sendiri. Tubuhnya dibakar malam itu." Tapi suara laki-laki tua berjaket hitam, yang kini berdiri di samping Sari, menjawab tanpa ragu. "Mungkin tubuhnya dibakar,
tapi darahnya belum musnah. Dan kau tahu, darah Guntur tidak mati begitu saja. Sari menatap lelaki itu, masih asing baginya. Tapi sorot matanya seperti mengenal. Kau Rangga? Iya, katanya pelan. Pria itu tersenyum samar, seolah waktu puluhan tahun tak menghapus bekas luka pengkhianatan. Aku pernah jadi tangan kanan ayahmu, sebelum semua berubah. Dulu aku mengira kau hilang. Tapi ternyata, kau kembali bukan sebagai anak kecil. Kau kembali sebagai pewaris kekuatan. Bas Handoyo yang dikemudikan Sari masih terparkir di tengah terminal, seolah menjadi batas antara dua dunia, masa lalu yang kelam dan masa kini yang penuh dendam. Penumpang di dalam mulai gelisah, beberapa mengintip dari balik tirai jendela. Tapi Sari tak peduli. Ia menatap langsung ke mata Usman. Kau yang penggal leher ayahku malam itu, kan? Tanyanya, suara bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang dipendam bertahun-tahun. Usman terdiam, bibirnya bergerak, tapi tak ada suara yang keluar. Tatapannya beralih ke Rangga. Kau bawa dia ke sini buat balas dendam. Rangga hanya menghela napas, matanya memandangi langit yang mulai gelap. Aku bawa dia karena waktunya sudah tiba. Jalur ini harus dibersihkan. Bungur Asi bukan milik preman. Ini tempat rakyat cari makan, bukan tempat kau kutuki dengan darah dan uang haram. Mendadak, anak buah Usman bergerak serentak. 4 orang mengepung, 2 di sisi kiri dan 2 dari kanan. Mereka tak peduli lagi siapa Sari. Bagi mereka, ini soal harga diri bos mereka yang dipermalukan. Salah satu dari mereka mengayunkan besi panjang ke arah Sari. Tapi dalam sekejap, tubuh Sari melompat ke samping, menghindar dengan kecepatan tak wajar. Ia mendarat dengan satu lutut, lalu bergerak cepat, mematahkan lengan salah satu preman dan menghantam dada yang lain dengan siku yang berbunyi retak. Teriakan kesakitan memenuhi lorong terminal. Para sopir yang selama ini pasrah, kini bangkit dari tempat duduknya. Beberapa mulai bersorak lirih, seolah menemukan simbol perlawanan mereka dalam sosok Sari Dewi. Rangga berdiri diam, seperti guru yang mengamati muridnya menguji ilmu yang diwariskan. 1 lawan 4 bukan pertandingan. Bagi Sari, ini latihan pemanasan. Dan Usman mulai menyadari, ia telah menyalakan api yang tak bisa ia padamkan. Di kejauhan, suara sirine samar terdengar. Mungkin petugas terminal, mungkin juga aparat. Tapi bagi Sari Dewi, hari itu bukan akhir. Itu baru awal. Ia tak hanya datang dari arah barat, ia datang dari masa lalu yang penuh luka. Dan kini, luka itu menuntut dibayar lunas, dengan darah. Usman Harun duduk terpaku di bangku warung belakang terminal, tangannya masih bergetar memegangi pergelangan yang sempat dipelintir Sari. Wajahnya pucat, bukan karena rasa sakit, tapi karena bayangan masa lalu yang kembali menghantui. Ia masih bisa mendengar teriakan guntur petir malam itu, saat ia bersama gengnya mengkhianati sang legenda dan membakar tubuhnya di pelabuhan Kalimas. Guntur sudah mati, bisiknya, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Tapi kenyataan di hadapannya berkata lain. Putrinya hidup, dan berbahaya. Di sisi lain, Sari Dewi menutup pintu bas perlahan, membiarkan penumpangnya kembali tenang. Tangannya sedikit memar akibat pukulan yang ia tahan tadi, tapi tak satu pun keluhan keluar dari bibirnya. Ia duduk di kursi kemudi, memandangi kaca depan dengan sorot kosong. Dendam memang menghidupkan keberanian, tapi juga menyiksa. Wajah ayahnya, yang hanya ia ingat samar-samar, muncul di benaknya. Dulu ia terlalu kecil untuk mengerti politik jalanan, tapi kini semua mulai jelas. Rangga berdiri di luar bas, mengawasi situasi. Ia tahu ini baru permulaan. Usman bukan jenis preman yang kalah dan pergi. Ia jenis ular yang akan bersembunyi, lalu menggigit ketika lengah. Kau tak bisa terus sendiri, Sari, kata Rangga perlahan. Ayahmu dulu jatuh karena dia terlalu percaya orang-orang sekitarnya. Jangan ulangi kesalahan itu. Sari menoleh, matanya tenang. Aku tak percaya siapapun. Termasuk kau, balasnya datar. Rangga mengangguk pelan, paham benar luka dalam hati gadis itu masih belum sembuh. Di sisi terminal lain, Usman mengumpulkan anak buahnya yang selamat dari bentrokan tadi. Wajah mereka bonyok, tapi egonya lebih luka. Kita kerahkan semua, yang dari Tambak Sari, dari Rungkut, dari base camp Ngagel. Aku mau dia dilenyapkan sebelum dia jadi simbol perlawanan. Suaranya berat, penuh dendam. Ia tahu jika Sari dibiarkan, reputasinya akan runtuh. Dan bagi penguasa jalanan, reputasi lebih penting dari nyawa.
Sore itu, 8 motor matic dengan knalpot bising meluncur keluar dari gang terminal. Setiap pengendara membawa pentungan, besi, atau rantai. Mereka bukan sekadar preman, mereka adalah pemburu, dan targetnya adalah seorang sopir wanita. Tapi yang tak mereka tahu, gadis itu bukan daging biasa. Ia adalah warisan dari zaman kekuasaan lama, zaman di mana satu teriakan guntur bisa menghentikan perang antar geng di seluruh Surabaya. Sari tak takut, ia tahu mereka akan datang. Bahkan ia sudah merasakan aura kematian sejak tangannya menyentuh setir bas pagi tadi. Ia berdiri di atas bas, memandangi langit senja yang mulai menghitam. Mereka pikir aku cuma anak sopir. Mereka salah, gumamnya pelan. Aku adalah luka yang ditinggalkan, dan aku belum selesai menagih balas. Rangga datang membawa sesuatu, sebuah kotak besi kecil, berkarat, yang diserahkan kepada Sari dengan tangan gemetar. Ayahmu titipkan ini padaku sebelum dia ditikam Usman. Dia tahu kau akan datang ke terminal ini suatu hari. Sari membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, sebuah kain hitam yang dibungkus rapi, dan sebilah pisau pendek berukir aksara Jawa kuno. Nafas Sari tercekat. Ia tahu, ini bukan pisau biasa. Ini adalah pisau rawa rontek, simbol dari ilmu yang tak mengenal kematian. Sementara malam jatuh, dan lampu-lampu terminal mulai menyala, suara motor-motor liar mulai mendekat. Tapi tak satu pun yang tahu, mereka tak sedang menuju Medan Palak, mereka sedang masuk ke wilayah yang lebih gelap. Wilayah milik gadis yang seharusnya tak hidup, tapi tetap berjalan karena dendam tak pernah mati. Malam mengunci terminal Bungurasi dalam sunyi yang mencekam. Hanya suara kipas warung dan sesekali deru motor preman yang menyayat lorong-lorong sempit. Di balik kaca bas Handoyo yang gelap, Sari Dewi duduk memandangi pisau pendek berukir dalam kotak warisan ayahnya. Diukir di gagangnya kata-kata kuno, sing sudi mati, ora bakal mati, yang rela mati, tak akan pernah mati. Kalimat itu berputar dalam benaknya seperti mantra. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena darah warisan itu mulai membangkitkan sesuatu yang telah lama terkubur dalam tubuhnya. Rangga, lelaki tua yang menyelamatkannya siang tadi, duduk di bangku seberang sambil meminum kopi hitam. Ia menatap Sari dengan mata sayu, matanya menyimpan 1000 cerita yang belum sempat diucapkan. Ayahmu tak pernah ingin kau mewarisi ini, ucapnya lirih. Dia ingin kau hidup normal, jauh dari dunia hitam yang pernah kami bangun. Sari membalas tatapannya, matanya basah namun keras. Normal itu mati. Normal adalah saat ayahku dibakar hidup-hidup oleh pengkhianat. Aku tidak memilih ini, Rangga. Ini memilihku. Kilasan masa kecil Sari menyambar pikirannya. Ia masih ingat saat digendong ayahnya melintasi rel kereta tengah malam, dikejar orang-orang bertopeng. Ia ingat suara letusan pistol, darah di telapak tangan ayahnya, dan satu kalimat terakhir yang dibisikkan ke telinganya sebelum ia diserahkan ke seorang biksu tua di lereng Gunung Wilis. Kelak, kalau dunia menamparmu, balas dengan tangan yang tak bisa mati. Saat itu ia belum mengerti. Tapi kini semua terasa masuk akal. Ayahnya menyembunyikannya bukan untuk melindungi, tapi untuk mempersiapkan. Sementara itu, di tempat lain, Usman Harun duduk di ruang belakang sebuah markas kecil di daerah Tambak Sari. Di depannya tergelar peta jalur bas, data supir, dan foto-foto lawas yang menghitam karena usia. Salah satu foto membuatnya terdiam, guntur petir dan dirinya, masih muda, bersanding dalam pesta kemenangan usai menguasai terminal Tanjung Perak tahun 1997. Wajah Usman di foto itu penuh senyum. Tapi kini, senyum itu telah digantikan ketakutan yang ia sembunyikan di balik amarah. Dia anaknya, dan dia punya rawa rontek, bisiknya, sambil menyalakan sebatang rokok dengan tangan gemetar. Rawa rontek bukan sekadar ilmu kebal. Itu kutukan yang membuat tubuh tak bisa mati selama dendam belum terbalaskan. Konon, orang yang menguasainya bisa hidup setelah ditusuk, dibakar, bahkan ditembak, selama jiwanya belum puas. Tapi itu juga berarti penderitaan abadi. Usman tahu, Guntur pernah hampir gila karena kekuatan itu. Dan kini kekuatan itu berpindah ke Sari, yang membawa dendam berdarah, dendam pada dirinya. Rangga berdiri dari kursinya, lalu menatap Sari yang masih menatap pisau. Kalau kau betul-betul ingin masuk ke jalur ini, kau harus tahu semua tentang ayahmu, katanya pelan. Besok, kita ke tempat terakhir Guntur mengubur jejaknya, di rumah tua di kawasan Duku Pakis. Di sanalah semua dimulai, dan mungkin, akan berakhir.
Sari mengangguk. Tak ada ragu, tak ada takut. Ia tahu, kebenaran akan membawa luka. Tapi luka itulah yang akan membentuk pedangnya. Di luar, hujan mulai turun. Deras, membasahi aspal terminal yang retak-retak. Tapi bagi Sari, hujan bukan pertanda duka. Itu adalah suara langkah ayahnya yang kembali berjalan di belakangnya, menemani, menuntun, dan memberi kekuatan. Dan di bawah hujan itulah, jejak darah guntur petir mulai terungkap, satu demi satu, mengantarkan Sari ke jalan yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang tak lagi takut mati. Subuh belum genap menyingsing saat Sari Dewi dan Rangga tiba di sebuah rumah tua di kawasan Duku Pakis. Rumah itu berdiri di ujung gang sempit, diapit oleh pohon mangga tua dan tembok beton tinggi yang sudah ditumbuhi lumut. Catnya mengelupas, jendelanya tertutup papan kayu, tapi udara di sekelilingnya berat, seakan rumah itu menyimpan napas dari masa lalu yang tak pernah benar-benar mati. Disinilah ayahmu menyembunyikan naskah ilmu rawa rontek, ucap Rangga lirih. Dan di sini juga, dia mulai kehilangan dirinya. Mereka masuk perlahan, menyusuri lantai kayu yang berderit tiap diinjak. Dinding penuh foto lama. Di salah satunya, Sari melihat dirinya sebagai bayi dalam gendongan seorang wanita, ibunya, yang selama ini hanya ada dalam potongan mimpi. Tapi bukan itu yang mencuri perhatian. Di ruang belakang, terdapat sebuah peti besi hitam. Rangga membukanya dengan kunci kecil yang digantung di lehernya sejak 2 dekade lalu. Di dalamnya, terlipat sehelai kain putih dengan tulisan tangan menggunakan arangdan. Darah, Kitab Rawa Rontek. Sari membacanya perlahan, tiap kalimat terasa seperti bisikan dari liang kubur. Ilmu itu bukan sekadar tentang kebal atau bangkit dari kematian. Rawa Rontek adalah janji antara tubuh dan dendam. Siapapun yang mengucapkan mantranya, tubuhnya tak akan bisa mati, selama musuh utama belum dikalahkan. Tapi kutukannya, rasa sakit akan abadi, luka tak pernah benar-benar sembuh, dan jika dendam tak tuntas, jiwa akan terjebak dalam tubuh selamanya, tak bisa pergi kemanapun, bahkan setelah dunia runtuh. Ayahmu hampir gila karena rawa rontek, ujar Rangga perlahan. Setiap kali dibunuh musuhnya, dia bangkit lagi. Tapi sakitnya tetap, luka-luka itu membusuk, tapi tak mati. Sampai akhirnya, dia menyadari bahwa kekuatan itu harus diwariskan hanya jika benar-benar diperlukan. Sari menunduk, dan dia merasa saat itu sudah tiba sekarang, bisiknya. Rangga mengangguk dengan berat, karena musuhmu bukan cuma Usman, tapi sistem, kekuasaan yang tumbuh dari pengkhianatan, uang haram, dan darah rakyat. Tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah. Deru motor, tertawa kasar, beberapa orang bersenjata tajam mendobrak pagar depan. Mereka menemukanku, desis Rangga. Cepat, pilih, kau akan gunakan rawa rontek sekarang, atau tidak sama sekali. Sari menatap naskah itu, tangannya gemetar. Ia tahu, begitu mantra dibacakan, tubuhnya bukan lagi miliknya. Tapi ia juga tahu, dunia ini terlalu bengkok untuk diluruskan dengan tangan biasa. Ia membuka kain itu, menggigit jarinya sendiri, dan menuliskan namanya dengan darah di bagian akhir teks. Mantranya bukan dibaca, ujar Rangga cepat. Mantranya dirasakan. Kau harus memaafkan rasa sakit, tapi tidak melupakan luka. Kau harus ingin hidup, tapi tidak takut mati. Sari memejamkan mata. Dalam hatinya ia ingat wajah ayahnya, tangis ibunya, dan luka-luka sopir bus yang selama ini dipukul, dipalak, dan diludahi. Dadanya berdenyut keras, dan ketika matanya terbuka, sorotnya telah berubah. Dalam pupilnya kini terpantul kobaran api, dan tubuhnya mulai menghangat, seolah disulut dari dalam. Pintu depan digedor keras. Beberapa preman Usman Harun menerobos masuk dengan parang dan pentungan. Cepat ambil gadis itu, hidup atau mati. Salah satu dari mereka menebas ke arah Sari, tapi sebelum besi itu menyentuh, Sari melompat dengan gerakan tak seperti manusia biasa. Ia mencengkeram lengan si penyerang dan membantingnya ke meja hingga patah. Yang lain menusuk dari belakang, dan ujung pisau menembus perut Sari. Tapi ia tetap berdiri, tersenyum. Darah mengucur, tapi tubuhnya tak tumbang. Selamat datang di dunia rawa rontek, gumamnya, suara berat dan dingin. Satu persatu, para penyerang berlari mundur dengan panik. Tapi Sari tak mengejar, ia hanya berdiri, menatap langit dari balik jendela pecah rumah tua itu. Ia tahu, pertarungan sebenarnya baru dimulai. Tapi kini, ia bukan lagi sopir wanita biasa. Ia adalah pewaris luka, pembawa dendam, dan makhluk hidup yang tidak bisa mati, sampai semua pengkhianat roboh di kakinya.
Keesokan harinya, matahari Surabaya tak bersinar cerah. Langit justru muram, seolah ikut menyerap hawa dendam yang menebal di udara. Di seantero Bungur Asih, kabar tentang penyerangan semalam menyebar cepat. Preman Tambak Sari dihajar seorang cewek sopir bus. Tusuk perut gak mati. Begitu bisik-bisik yang beredar di warung kopi, di antara kernet dan sopir. Para ormas mulai gelisah. Mereka tak takut pada polisi, tapi cerita tentang manusia tak bisa mati membuat nyali mereka runtuh dalam diam. Di markasnya, Usman Harun membanting gelas kopi hingga pecah. Wajahnya merah padam, tangannya penuh perban dari insiden kemarin. Ia sadar, ini bukan lagi sekadar soal balas dendam. Ini soal kekuasaan. Jika ia kalah dari satu orang perempuan, maka seluruh jaringan ormas bayaran di Surabaya akan mencibirnya, dan ia akan dicopot dari singgasananya sebagai raja jalanan. Bakar jalur itu, hancurkan semua Bas Handoyo yang masuk Bungur Asih. Aku mau dia keluar dari persembunyian. Teriaknya pada anak buahnya yang berdiri ketakutan. Di tempat lain, Sari Dewi berdiri di atas atap busnya yang kini terparkir di halaman bengkel tua milik Rangga. Tubuhnya masih menahan sakit bekas tusukan malam sebelumnya, tapi luka itu hanya seperti nyeri biasa. Dagingnya tetap robek, tapi darah berhenti sendiri. Dingin, tak ada nanah. Tak ada infeksi, rawa rontek tak menyembuhkan, tapi juga tak membunuh. Ia mulai mengerti, tubuhnya bukan lagi miliknya sepenuhnya. Dendam telah menjadi bahan bakar setiap detak jantungnya. Rangga datang membawa berita, Usman mulai membakar bus-bus jalur timur. Satu unit Handoyo di Jombang dibakar abis, sopirnya masuk rumah sakit. Sari menggertakkan gigi, matanya merah, tapi ia tak langsung menyerang. Ia tahu, membalas secara membabi buta hanya akan membuatnya sama seperti mereka. Ia menatap peta terminal, mempelajari pola-pola patroli ormas. Malam ini kita balikkan keadaan. Bukan mereka yang mengejar kita, tapi kita yang memburu. Sementara itu, 8 orang berseragam ormas berjalan congkak di area keberangkatan terminal Bungur Asih. Mereka menghentikan setiap bus, menamparkan sopir, menendang pintu bagasi. Mereka pikir tak akan ada perlawanan. Hingga tiba-tiba, dari salah satu bus kosong yang mereka geledah, muncul bayangan hitam. Sari Dewi, mengenakan jaket kulit warisan ayahnya, melompat keluar dan langsung menghantam 2 preman sekaligus dengan tendangan memutar. Bentrok brutal pecah. 2 ormas roboh, 3 lainnya lari namun dicegat oleh Rangga dan 2 mantan anak buah Guntur yang mulai kembali ke sisi kebenaran. Pentungan melayang, pisau dilempar, dan besi dihantamkan. Tapi malam itu, tidak ada satupun luka yang bisa menghentikan langkah Sari. Ia ditusuk lagi, 2 kali, di perut dan di punggung. Tapi ia hanya jatuh berlutut, lalu berdiri lagi. Matanya kosong, suaranya pelan, aku sudah mati, tapi dendamku belum. Para sopir mulai berkerumun, sebagian memberanikan diri membantu, sebagian lagi hanya menonton dengan mata bulat tak percaya. Mereka melihat sesuatu yang selama ini hanya ada dalam legenda, seorang perempuan yang dihujani pukulan, tapi tidak tumbang. Yang berdarah, tapi tidak mati. Dan ketika perlawanan itu usai, para ormas yang tersisa ditinggal terkapar di antara rem tangan dan troli bagasi. Bungur Asih malam itu bukan lagi wilayah ormas. Bungur Asih mulai merasa bebas. Tapi ini baru awal, Usman Harun belum jatuh. Dan Sari tahu, selagi pria itu masih menghirup udara, luka ayahnya belum dibayar. Ia naik kembali ke bus, menatap ke arah jendela, ke langit Surabaya yang mulai cerah. Tapi bukan cahaya yang ia tunggu, melainkan malam yang berikutnya, saat ia akan mulai menyerang jantung kekuasaan Usman. Terminal bukan lagi hanya tempat transit. Terminal adalah medan perang. Malam menjelang lagi di Surabaya, namun suasananya berbeda. Bungur Asih kini dicekam bukan oleh ketakutan terhadap ormas, melainkan oleh ketegangan akan kemunculan sosok yang konon tak bisa mati. Para preman mulai ragu patroli. Banyak yang memilih menghilang, menyamar sebagai tukang parkir atau sopir bayangan. Nama Sari Dewi mulai bergaung dalam bisikan lirih, disandingkan dengan legenda Guntur Petir, ayahnya, sang penguasa jalanan yang dikira telah terkubur dalam sejarah kelam kota ini. Sementara itu, di sebuah rumah kosong bekas basecamp ormas yang ditinggalkan, Sari dan Rangga duduk memeriksa dokumen-dokumen lama milik ayahnya. Di antara tumpukan kertas dan foto, mereka menemukan sebuah surat tua yang belum sempat dikirim. Isinya mengguncang hati Sari, jika surat ini sampai ke tanganmu, berarti aku telah mati.
Tapi bukan di tangan polisi atau lawan, melainkan oleh orang yang pernah kupanggil saudara. Tanda tangan di bawahnya, Guntur. Sari terdiam, tangannya mengepal. Siapa yang ia maksud? Gumamnya pelan. Rangga menatap langit-langit, seolah ragu bicara. Tapi akhirnya ia membuka mulut. Ayahmu punya 3 tangan kanan. Aku, Herman, dan Usman. Suasana jadi hening. Usman bukan cuma anak buah. Dia pernah dianggap keluarga oleh Guntur. Tapi dia serakah. Dia ingin jalur distribusi sendiri. Dia ingin Bungur Asih, Tanjung Perak, bahkan Pelabuhan Gresik. Saat Guntur menolak, Usman menyusun pengkhianatan. Sari mendengarkan dengan rahang mengeras. Lalu Herman, tanyanya cepat. Rangga diam, wajahnya gelap. Herman hilang malam itu. Tidak ditemukan, entah lari, atau ikut menikam. Di tengah keheningan, terdengar ketukan di pintu belakang rumah. Rangga dan Sari sigap, tapi yang muncul bukan musuh, melainkan seorang pria tua kurus dengan rambut memutih dan langkah terpincang. Tatapannya tajam, penuh luka. Kau Sari? Tanyanya, suaranya serak. Aku Herman. Dunia seakan berhenti sesaat. Sari bangkit berdiri, kaget dan marah bercampur. Kau lari saat ayahku dibunuh, teriaknya. Tapi Herman mengangkat tangan gemetar. Tidak, aku coba selamatkan dia, tapi semua sudah disusun Usman. Bahkan aku sendiri dikhianati dan dibuang. Sari tak langsung percaya, tapi Herman mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya, sebuah kalung liontin besi yang dulu selalu dipakai Guntur, berisi foto kecil dirinya dan Sari. Dia memberikannya padaku saat tubuhnya mulai terbakar. Katanya, bawa ini ke anakku kalau aku gagal. Suara Herman pecah menahan tangis. Sari menggenggam liontin itu dengan tangan gemetar, lalu duduk kembali. Air mata menggenang, tapi matanya tetap menyala. Berarti aku sudah tahu siapa yang harus kulenyapkan. Herman mulai menjelaskan secara detail, bagaimana Usman memanfaatkan aparat bayaran, menyuap pengurus terminal, bahkan mendirikan ormas-ormas boneka untuk menguasai semua titik jalur transportasi. Dan malam saat Guntur dibakar, kata Herman perlahan, ada seseorang yang menyaksikan semuanya dari atap pelabuhan. Seorang bocah kecil yang tidak bisa lupa. Sari terhenyak. Aku, bisiknya lirih. Itu aku ada di sana. Tiba-tiba, potongan ingatan masa kecilnya kembali, suara ayahnya, api, dan sosok pria bertopi yang berdiri menonton dari kejauhan. Sudah waktunya, Sari, ujar Rangga pelan. Bayangan masa lalu sudah berkumpul semua. Pengkhianatan telah lengkap. Sari berdiri perlahan, memegang liontin ayahnya, pisau rawa rontek terselip di pinggang. Di matanya, ada gelombang badai. Ia tak lagi berjalan untuk membalas dendam semata. Ia berjalan untuk menyelesaikan cerita. Untuk menghapus nama pengkhianat dari sejarah jalanan. Dan untuk membuktikan bahwa darah Guntur Petir belum selesai bicara. Hujan turun pelan membasahi kota Surabaya malam itu. Langit seperti ikut berkabung, meneteskan air seolah menyiram luka-luka masa lalu yang kembali terbuka. Di bawah jembatan layang Ngagel, tempat dulunya Guntur Petir menggelar pertemuan rahasia dengan para anak buahnya, kini kembali berdenyut. Bukan oleh suara mesin atau klakson truk, melainkan oleh desah napas orang-orang yang pernah bersumpah setia. Malam itu, orang-orang lama muncul satu persatu. Wajah-wajah penuh luka dan kebencian. Sari Dewi berdiri di tengah mereka. Di kiri Rangga, di kanan Herman, dan di hadapannya, 8 orang mantan pengikut Guntur, kini sudah menua, tapi sorot matanya masih tajam. Ada Parde Togar dari Tambak Sari, Mbok Lusi si jagoan sabetan parang dari Rungkut, dan Genta, pengatur jalur logistik era Guntur yang hilang sejak penyerbuan terminal 12 tahun silam. Mereka datang bukan karena ingin perang, tapi karena tahu, Usman Harun telah melewati batas terakhir. Anak itu, anak Guntur, bisik Togar lirih sambil menatap Sari. Dia berdiri di tempat yang dulu kami tinggalkan. Dan dia belum tumbang. Sari mengangguk perlahan. Ia tak butuh banyak kata. Ia menunjukkan liontin peninggalan Guntur, lalu menarik pisau rawa rontek dari balik pinggang. Cahaya bulan memantul di bilah besi hitam itu. Semua yang melihat, tahu betul, itu bukan senjata biasa. Aku tak ingin jadi legenda, ucap Sari dingin. Aku hanya ingin menuntaskan cerita bapakku yang kalian biarkan mati sendirian. Hening menyelimuti, tapi lalu Lucy bicara, suaranya pelan namun tajam. Kalau kau berdiri untuk Guntur, maka kami akan berdiri di belakangmu. Yang lain mengangguk.
Genta menggelar peta terminal dan jalur distribusi gelap Usman Harun. Mereka mulai menyusun strategi. Satu persatu titik lemah Usman diidentifikasi, gudang senjata di Margomulyo, markas pemerasan di Kalimas, serta jalur uang lewat pasar burung di Beratang. Kalau kita lumpuhkan ini dalam semalam, Usman akan jatuh, kata Rangga penuh semangat. Namun di tengah perencanaan itu, muncul satu nama yang membuat suasana berubah tegang, Andra, anak buah Usman paling loyal, yang dikenal bengis dan licik. Dia yang sekarang jadi perisai utama Usman. Tanpa menjatuhkannya dulu, kita tidak akan bisa mendekati pusat kekuatan, kata Herman. Sari hanya tersenyum tipis. Kalau dia perisai, aku adalah badai. Tapi diam-diam, di dalam dadanya, muncul keraguan. Andra adalah nama yang pernah ia dengar saat kecil. Nama yang pernah akrab dalam telinganya. Malam itu ditutup dengan satu sumpah di bawah jembatan. Di antara suara hujan dan gemuruh truk dari kejauhan, Sari berdiri di tengah lingkaran mereka. Ia menusukkan pisaunya ke tanah, dan yang lain mengikutinya. Kita bukan geng, bukan ormas. Kita keluarga yang dikhianati, ucapnya. Dan mulai malam ini, Surabaya akan tahu siapa yang sesungguhnya punya jalanan ini. Saat semua bubar dan langit mulai cerah, Sari menatap jauh ke arah timur. Ada bayangan di pikirannya, sebuah siluet lelaki muda berjaket kulit hitam yang dulu menggendongnya kecil sambil tertawa. Andra, gumamnya, kalau kau benar orang itu, maka perang ini tak akan semudah yang kupikirkan. Perjalanan menuju pembalasan telah dimulai, tapi di sepanjang jalannya, kenangan masa kecil dan darah pengkhianatan mulai menyatu menjadi satu labirin yang lebih gelap. Subuh belum juga datang ketika Sari, Rangga, dan kelompoknya mulai bergerak. Jalanan Surabaya yang biasanya padat mulai terasa lengang, seakan tahu badai akan datang. Target pertama, gudang senjata Usman Harun di Margomulyo. Disinilah para preman kerap mengisi senjata tajam dan airsoft gun untuk aksi mereka. Kita harus masuk senyap, kata Genta tegas. Namun bahkan sebelum mereka mendekat, mereka sadar mereka sudah terlambat. Gudang itu sudah kosong, hangus terbakar, masih tercium bau solar dan plastik meleleh. Ada yang membocorkan rencana kita, gumam Rangga, wajahnya tegang. Herman memeriksa puing-puing dengan tatapan muram. Ini bukan kebetulan, Usman tahu kita akan menyerang. Dia bakar gudangnya sendiri, menghilangkan jejak, lalu menyusun perang terbuka. Sari menatap sekitar, di dinding yang setengah gosong, ada coretan baru dengan cat semprot merah. Aku tunggu di Beratang, anak Guntur. Andra, nama itu kembali menghantam dada Sari seperti gelombang laut yang menghantam karang. Mereka mundur ke markas sementara di gudang tua dekat stasiun. Di sana, suasana mencekam. Semua orang tahu, ada mata-mata di antara mereka. Tapi siapa? Genta, Lucy, atau bahkan Herman? Sari tak ingin berpikir buruk, tapi kenyataan tak bisa dibantah. Kita cuma punya satu kesempatan lagi. Pasar burung Beratang. Jika gagal, Usman akan memburu kita satu-satu, kata Togar. Sari diam sesaat, lalu berdiri. Kita tidak akan gagal, tapi mulai sekarang, semua gerak dibatasi, tak ada yang pergi sendirian. Malam menjelang saat mereka tiba di sekitar Beratang. Dari atas gedung kosong, mereka mengintai. Tampak puluhan preman berjaga, sebagian bersenjata, sebagian lainnya menyamar sebagai pedagang. Tapi yang paling mencolok, berdiri di tengah pasar, adalah seorang pria muda bertopi, berjaket kulit hitam. Tatapannya menyapu tajam ke segala arah, seperti sedang menunggu sesuatu. Itu dia, Andra, bisik Herman. Sari hanya mengangguk, tapi matanya berubah. Bukan hanya dendam, melainkan luka lama yang menganga. 12 tahun lalu, sebelum ayahnya dibakar hidup-hidup, Sari pernah diselamatkan dari pengejaran oleh seorang pemuda remaja. Andra, ia ingat betul tangan hangat yang menggandengnya melewati reruntuhan pelabuhan, suara bisikan tenang yang menenangkan tangisnya. Tapi kini, pria itu berdiri sebagai musuh. Kalau benar dia yang dulu menyelamatkan aku, kenapa dia sekarang jadi anjing Usman? Gumam Sari. Pertanyaan itu membuatnya ragu, tapi tekadnya tak goyah. Rangga mengatur pembagian tugas. Kita pecah 3 tim. 2 menyusup dari sisi timur dan utara, 1 tim utama langsung ke pusat. Tapi kalau Andra mengendus kita, dia akan membantai duluan. Sari tiba-tiba bicara, nadanya dingin. Biar aku yang menghadapinya, sendiri. Semua kaget, tapi Sari tak menggertak. Ia tahu pertemuan itu tak bisa dihindari. Ada janji lama yang belum ditepati.
Ada darah yang belum tuntas. Dan jika Andra benar-benar berubah menjadi iblis, maka rawa rontek di pinggangnya akan bicara. Mereka bergerak dalam senyap, langkah demi langkah mengendap masuk pasar. Tapi saat Sari melangkah sendirian ke pusat pasar, tiba-tiba suara tembakan meletus ke udara. Semua terhenti. Dari tengah pasar, Andra mengangkat senjata dan berteriak, "Keluar, Sari. Kau tidak perlu bersembunyi. Kita berdua yang perlu selesaikan ini." Suara itu tak hanya menggetarkan malam, tapi juga mengguncang dada Sari. Dia tahu, malam ini, bukan cuma tentang balas dendam, tapi tentang siapa yang akan bertahan dari luka paling dalam. Suara tembakan masih menggema saat Sari melangkah keluar dari bayang-bayang kios tua. Lampu-lampu pasar remang-remang, menyinari wajahnya yang kini dipenuhi amarah, kecewa, dan keraguan. Di hadapannya, Andra berdiri dengan senjata tergantung di pinggang dan tatapan yang sulit dibaca. Pria itu tak berubah banyak, masih dengan sorot mata yang dulu membuatnya merasa aman, tapi malam ini, sorot itu berubah menjadi tajam seperti belati. "Sari Dewi," kata Andra pelan, "kau tumbuh jadi wanita yang lebih kuat dari yang pernah kubayangkan." Suaranya datar, tapi ada getar di ujung nada. Sari mendekat, hanya berjarak 5 meter dari pria yang pernah menyelamatkannya. "Kalau kau tahu siapa aku, kenapa kau ikut Usman Harun?" tanyanya lirih. Andra menunduk sejenak, lalu tertawa kecil. "Karena kadang, untuk bertahan hidup, kita harus makan dari meja iblis." Sari mencabut pisau rawa rontek dari pinggang. Cahaya bilahnya membuat preman-preman Usman merapat di sekeliling, membentuk lingkaran. Duel ini tidak bisa dihindari. Andra pun menanggalkan jaketnya dan melempar senjatanya ke tanah. "Aku tak akan pakai senjata," katanya. "Kalau harus mati malam ini, aku ingin mati seperti saat aku hidup, dengan tangan kosong dan luka lama yang tak pernah sembuh." Kata-katanya menusuk lebih dalam dari ancaman manapun. Tapi Sari tak boleh goyah. Dia mewakili luka ayahnya. Dia mewakili semua yang dibakar oleh ambisi Usman. Pertarungan dimulai cepat. Tinju pertama Andra nyaris mengenai rahang Sari, tapi dia gesit menghindar. Tendangan Sari mengenai rusuk kiri Andra, membuatnya terhuyung. Mereka beradu cepat, keras, brutal, seperti dua jiwa yang tak hanya bertarung untuk menang, tapi untuk mengubur masa lalu. Setiap pukulan membawa dendam, setiap gerakan menyimpan kenangan, dan di antara napas mereka yang berat, ada sesal yang tak bisa mereka ucapkan. Tiba-tiba, Andra terjatuh. Sari menempelkan ujung pisau rawa rontek ke lehernya. Semua preman bersiaga, tapi tak satu pun berani mendekat. "Kau bisa mati malam ini," ucap Sari dingin. "Tapi sebelum itu, jawab aku satu hal, waktu ayahku dibakar, kau ada di mana?" Andra menatapnya, mata berkaca. "Aku, dikurung Usman, karena aku mencoba menyelamatkan Guntur. Tapi aku kalah, dan setelah itu, aku dipaksa jadi anjingnya." Air mata Sari jatuh tanpa izin. Tapi pisaunya tetap di tempatnya. "Kau lihat dia mati. Kau dengar jeritannya." Andra mengangguk pelan. "Dan aku dengar satu-satunya yang dia sebut sebelum terbakar abis, adalah namamu." Dunia seperti runtuh di telinga Sari. Segala yang dia pendam bertahun-tahun tumpah seketika. Ia menarik pisaunya perlahan. Tidak membunuh, tapi meninggalkan luka sayat di pipi Andra. "Itu, untuk membuatmu selalu ingat, bahwa kau pernah berdiri di antara dua pilihan, dan kau memilih diam." Andra terkulai, napasnya tersengal. "Lalu sekarang, kau akan habisi mereka semua." Sari berdiri, menatap sekeliling. "Aku tak akan habisi kalian," katanya lantang. "Tapi aku akan habisi Usman Harun. Dan siapapun yang masih berdiri bersamanya, akan kuanggap musuh." Beberapa preman tampak ragu. Melihat pemimpinnya kalah, kepercayaan mulai runtuh. Dan malam itu, tanpa harus menumpahkan lebih banyak darah, Sari memenangkan duel yang lebih dari sekadar fisik, tapi duel hati, sejarah, dan pengkhianatan. Saat ia melangkah pergi bersama Rangga dan yang lain, Andra hanya bisa menatap punggungnya menjauh, sembari menahan luka dan tangis yang selama ini dikubur. Untuk pertama kalinya, pria itu merasakan kehilangan yang tak bisa disembuhkan. Dan di kejauhan, seorang mata-mata diam-diam memencet tombol pada walkie-talkie-nya dan berbisik, "Sari Dewi sudah mulai bergerak." Usman harus tahu. Langit Surabaya diselimuti mendung kelabu, seolah ikut menahan napas menantikan pertumpahan darah yang sebentar lagi tak terelakkan. Setelah duel dengan Andra, nama Sari Dewi semakin menggema di antara para preman dan ormas jalanan.
Banyak yang mulai meragukan kepemimpinan Utsman Harun. Tapi kekuasaan Utsman tidak dibangun dari rasa hormat, melainkan dari rasa takut. Dan ketika takut mulai luntur, Utsman tahu satu hal, dia harus menyerang lebih dulu, atau lenyap selamanya. Di markas tersembunyi di kawasan Tambak Bayan, Sari dan pasukannya berkumpul di ruang sempit yang dulu digunakan ayahnya, Guntur, sebagai tempat menyusun rencana. Di dinding, masih tergantung foto Usang. Guntur duduk bersama anak buahnya, sebagian besar kini sudah mati, kecuali satu, Pak Genot, sosok tua yang dulu disebut tangan kiri Guntur. Rambutnya telah memutih, tubuhnya membungkuk, tapi sorot matanya masih menyala. Utsman itu bukan sekadar preman, Sari, katanya parau. Dia itu raja, dan sarangnya tak bisa ditembus dengan kekuatan saja. Sari mendekati meja kayu dan membuka peta wilayah. Aku tidak akan menunggu dia menyerang. Kita habisi dia duluan, kalau kita tahu di mana sarangnya. Pak Genot tersenyum samar, lalu mengetuk sebuah titik kecil di peta. Gedung kosong di pelabuhan Kalimas. Dulu tempat penyimpanan kontainer ilegal. Sekarang jadi markas utama Utsman. Tapi dia hanya percaya pada satu pintu masuk, terowongan lama yang pernah dibangun ayahmu. Suasana hening. Semua mata memandang Sari, menanti keputusan. Tapi di matanya, sudah ada api. Sementara itu, di dalam markas Utsman Harun, suasana berbeda. Andra berdiri dengan kepala tertunduk. Wajahnya masih menyimpan bekas luka sayatan rawa rontek. Utsman menghampirinya, rokok menyala di tangan. Aku beri kau kepercayaan, Andra. Tapi kau malah membiarkan dia hidup, gumam Utsman, suaranya seperti racun. Andra tidak menjawab, tapi tatapannya mulai berubah. Bukan lagi tunduk, tapi penuh api. Dan Utsman tahu, dia mulai kehilangan kendali. Malam itu, Sari, Rangga, Herman, dan 12 orang terpilih menyusup lewat terowongan gelap yang berlumut dan bau darah masa lalu. Langkah mereka teratur, senyap, seperti bayangan yang siap mencabik kegelapan. Di ujung terowongan, mereka melihat cahaya samar. Genta memberi isyarat, 3, 2, 1. Mereka menerobos masuk, tapi yang mereka temukan bukan Utsman, melainkan jebakan. Puluhan tong minyak terbuka, dengan sumbu api menyala pelan. Mundur, teriak Togar, terlambat. Ledakan besar mengguncang markas bawah tanah. Dinding bergetar, debu beterbangan, dan jerit kesakitan menggema. Sari terpental ke dinding, tubuhnya terhantam reruntuhan. Namun dari balik asap, suara tawa menggema, suara Utsman Harun dari pengeras suara. Selamat datang di sarangku, anak Guntur. Semoga kau suka kejutan pertama. Suara itu membuat dada Sari bergetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena kemarahan yang sudah mencapai titik tak bisa dibendung. Dengan tubuh terluka, Sari berdiri perlahan. Di sekelilingnya, pasukannya berserakan, sebagian terkapar, sebagian masih sadar. Darah mengalir dari pelipisnya, tapi rawa rontek masih tergenggam erat. Kita tak akan mati di sini, katanya, suaranya dingin dan tajam. Utsman pikir dia bisa menjebak kita. Tapi dia lupa satu hal, aku anak dari Guntur, bukan bangkai yang bisa dikubur dengan mudah. Dan malam itu, di bawah reruntuhan dan debu, Sari bersumpah, sarang iblis akan runtuh. Dengan darah atau dengan nyawa, suasana mencekam menyelimuti lorong reruntuhan markas bawah tanah itu. Bau asap, tanah terbakar, dan darah bercampur dalam kegelapan. Sari Dewi terduduk di antara sisa puing, mencoba menahan luka di lengannya. Di sekitarnya, hanya 6 orang pasukan yang tersisa berdiri. Yang lain, entah mati atau hilang tertimbun. Wajah-wajah mereka pucat, tapi mata mereka masih menyala oleh tekad. Misi belum selesai. Utsman belum mati. Rangga, yang tubuhnya terluka parah di bagian perut, dipapah oleh Herman. Kita harus keluar, Sari, katanya lemah. Kita bukan apa-apa kalau tetap di sini. Tapi Sari diam, matanya menatap dinding retak yang tertutup jelaga. Dia tak bisa menyerah. Tidak setelah sejauh ini. Tidak setelah ledakan itu. Lalu tiba-tiba, dari balik reruntuhan, muncullah satu sosok yang membuat semua yang masih berdiri terpaku, Andra. Tubuhnya berdebu, pakaiannya compang camping, tapi tidak ada luka. Aku tak bisa biarkan kalian mati di sini, katanya lirih. Semua mata menatapnya waspada, tapi Sari hanya berkata pelan, kenapa kau di sini? Andra menatapnya dengan luka yang tak terlihat. Aku sudah tak percaya Utsman. Aku pernah menyebutnya pemimpin, tapi setelah malam ini,
dia bukan apa-apa selain pengecut. Sari menggenggam rawa rontek, antara percaya dan ragu, hatinya masih belum bisa sepenuhnya menerima. Namun waktu mendesak, mereka harus keluar, dan Andra adalah satu-satunya yang tahu jalan pintas keluar dari lorong neraka itu. Di tengah perjalanan keluar, mereka harus melewati lorong sempit dengan genangan air setinggi betis. Nafas mereka berat, dan suara-suara langkah dari belakang membuat semuanya semakin tegang. Tapi justru saat mereka melewati ruangan tua dengan tangga ke atas, terdengarlah bunyi klik kecil, perangkap aktif. Sebelum mereka bisa bereaksi, ledakan kecil mengguncang dinding dan batu besar runtuh, menutup jalan. Andra langsung berdiri paling depan, tubuhnya melindungi Sari. Seseorang sengaja menjebak kita lagi. Sari menatap Andra. Kau bilang kau membelot, tapi jalan yang kau tunjuk malah perangkap. Andra terdiam, lalu dengan suara lirih, dia berkata, aku disuruh pantau kalian. Tapi aku berubah pikiran, aku ingin bantu kalian sekarang. Tapi terlambat, Herman mencabut pistol dan mengarahkan ke Andra. Pengkhianat tak pernah berubah, kita seharusnya tahu. Tapi sebelum peluru dilepaskan, Sari mengangkat tangan. Tidak, kalau dia ingin membunuh kita, dia sudah bisa sejak tadi. Kita butuh dia. Perjalanan dilanjutkan dengan penuh curiga. Setiap langkah adalah taruhannya sendiri. Hingga akhirnya, mereka sampai di ujung lorong yang berakhir di balik bak sampah pelabuhan. Nafas mereka lega untuk sesaat. Tapi yang tidak mereka sadari adalah satu sosok yang sejak tadi berjalan di belakang mereka, Darto. Salah satu pasukan Sari, diam-diam menyalakan alat pelacak di ikat pinggangnya dan membisikkan sesuatu ke walkie-talkie yang tersembunyi. Mereka keluar, lokasi, belakang gudang pelabuhan. Ulangi, mereka keluar. Darto adalah orang terakhir yang diduga akan berkhianat. Ia adalah murid langsung Guntur semasa muda. Tapi malam itu, saat kelompok Sari terseok keluar dari jebakan dan luka-luka, Darto menghilang dari pandangan. Sari tak menyadarinya, dan dari kejauhan, Usman Harun tersenyum licik dari kursi kayunya, sambil menatap layar ponsel berisi titik pelacakan. Bagus, Darto, bisiknya. Biarkan mereka lelah, dan ketika waktunya tiba, aku sendiri yang akan mencabut jantung gadis itu. Cahaya bulan menggantung pucat di langit pelabuhan Surabaya, memantul pada genangan-genangan air hujan yang tertinggal di atas aspal. Angin laut membawa bau asin yang bercampur dengan aroma kematian. Sari Dewi berdiri di atas tumpukan kontainer tua, matanya memandangi jalan keluar yang sunyi. 6 orang yang tersisa bersamanya masih dalam keadaan luka, kelelahan, dan kini, tanpa mereka sadari, telah dikepung. Teriakan pertama terdengar seperti gelegar guntur. Dari arah kiri, puluhan anggota Ormas Usman muncul, mengenakan penutup wajah dan membawa senjata tajam. Dari kanan, suara sepatu bot menghentak aspal. Mereka datang dari segala arah. Sari tahu, Darto telah menjual mereka. Dan kini tidak ada waktu untuk menyesal. Bersiap, teriaknya. Rawa rontek terhunus, sinarnya berkilau tajam di bawah cahaya bulan, seperti janji balas dendam yang belum lunas. Rangga, meski masih terlatih, berdiri di sisi Sari dengan sebilah parang yang patah. 1 lawan 10, iya, katanya sambil tersenyum miris. Herman, berdarah di kening, menepuk pundaknya. 1 lawan 1000 pun, kalau bareng Sari, kita nggak mundur. Sari memandang mereka sejenak, ada luka dalam matanya, bukan karena tubuh, tapi karena kehilangan. Tapi sebelum ia sempat bicara, gelombang pertama serangan datang, dan pertempuran pun pecah. Teriakan, denting senjata, dan jerit kesakitan berpadu menjadi simfoni kelam di pelabuhan malam itu. Sari menari di antara musuh-musuhnya seperti bayangan, rawa rontek membelah udara dan daging. Setiap kali ia jatuh, ia bangkit. Luka di tubuhnya seakan menyatu dengan tanah. Ilmu rawa rontek aktif penuh malam itu, tapi bahkan keabadian pun punya batas ketika hati dihancurkan. Darto muncul dari belakang kerumunan, masih berpura-pura sebagai bagian dari mereka. Tapi Andra, yang diam-diam mengawasinya sejak awal, melompat ke arahnya dengan pisau siap menusuk. Darto sempat menangkis, tapi Andra lebih cepat. Pisau itu menembus perut Darto, dan untuk pertama kalinya, si pengkhianat itu menatap Andra dengan pandangan terkejut, hampir seolah menyesal. Kau, dulu anak kecil yang tak berani, bisiknya. Andra mendesis, dan kau pengkhianat yang tak layak menyebut nama Guntur. Satu demi satu pasukan Sari tumbang. Herman tersungkur setelah punggungnya ditikam,
Rangga roboh dengan senyum di wajahnya, menggenggam tangan salah satu musuh hingga nafas terakhir. Kini hanya tinggal Sari dan Andra. Mereka berdiri punggung ke punggung, dikelilingi oleh bayang-bayang musuh. Nafas mereka tersengal, tapi mata mereka menyala. Kalau mati sekarang, setidaknya kita mati melawan, gumam Andra. Tepat ketika musuh kembali menyerbu, terdengar bunyi klakson keras dari arah jalan raya. Sebuah truk besar menabrak masuk ke pelabuhan, diikuti oleh rombongan motor dan mobil tua. Lampu-lampu menyala terang menyorot kerumunan. Dari atas truk, sosok tua dengan tongkat besi berdiri, Pak Genot, bersama puluhan mantan anak buah Guntur yang tersisa, yang selama ini sembunyi dalam bayang-bayang. "Cukup," teriaknya, "siapa yang berani menyentuh darah anak Guntur, berarti menyentuh jiwa kami semua." Pertempuran berhenti sejenak, waktu seolah membeku. Dan di bawah cahaya bulan yang mulai tenggelam, semangat baru menyala dalam dada Sari. Ia mendongak, darah di wajahnya menetes perlahan. Tapi senyumnya kembali muncul. Kali ini, bukan senyum dendam, tapi senyum seorang pemimpin yang tak lagi sendiri. "Sekarang, mari kita habisi sarang iblis ini." Usman Harun berdiri di atas balkon lantai 2 sebuah gudang tua yang ia jadikan markas pusat, memandang pertempuran di pelabuhan yang mulai condong ke arah yang tak ia harapkan. Matanya menyipit saat melihat Pak Genot dan puluhan mantan anak buah Guntur menyerbu dari segala arah. Napasnya berat, tangan kanannya meremas gagang golok warisan, golok petir, senjata pamungkas yang dulu pernah menebas banyak kepala di jalanan Surabaya. Tapi malam ini berbeda. Malam ini, semua kutukan yang ia tanam selama bertahun-tahun mulai menuai darah. Di bawah sana, Sari Dewi memimpin serangan balasan. Tubuhnya berlumuran darah, campuran milik sendiri dan musuh, namun sorot matanya lebih tajam dari sebelumnya. Ia seperti titisan ayahnya sendiri. Ilmu rawa rontek yang mengalir dalam darahnya kini tampak makin liar. Setiap luka yang diterimanya sembuh dalam sekejap, dan setiap tebasan membawa nyawa. Tapi ada satu hal yang tak sembuh, dendam yang mengendap sejak kecil, sejak ibunya dibunuh di depan matanya oleh anak buah Usman. Pak Genot maju dengan tongkat besinya, menghantam para penjaga yang tersisa. Meski sudah renta, tangannya masih menyimpan kekuatan masa lalu. Di belakangnya, Andra memimpin sisa pasukan yang terluka, menyusup masuk ke gudang dari sisi lain. Mereka tahu, pertarungan ini tak bisa hanya di luar. Usman harus ditarik keluar, atau dibakar hidup-hidup di dalam singgasananya sendiri. Tapi saat Sari melangkah mendekati pintu masuk utama, sepasang anak muda menghadangnya. Mereka bukan anggota ormas biasa, mereka adalah anak angkat Usman, hasil didikan paling sadis, yang sejak kecil dilatih membunuh tanpa suara dan rasa. Si kembar Danu dan Dana. Dengan senyum bengis, mereka melompat ke arah Sari tanpa sepatah kata. Pertarungan tiga arah pun terjadi. Sari kewalahan, rawa rontek menangkis serangan bertubi-tubi, tapi luka di tubuhnya mulai terasa. Darah hitam menetes. Pertanda bahwa ilmu rawa rontek mulai melemah karena tekanan batin dan kekuatan musuh yang seimbang. Andra berusaha masuk membantu, tapi terhalang ledakan dari arah tangga. Darto, yang ternyata belum mati, meledakkan salah satu tong bahan bakar sambil tertawa histeris. Tubuhnya hangus sebagian, tapi matanya masih menyala gila. "Aku akan kubur kalian semua malam ini," teriaknya, tapi sebuah peluru menembus kepalanya dari kejauhan. Pak Genot berdiri di ujung lorong, senapan tua di tangannya. "Cukup berisik untuk seorang pengkhianat kecil," gumamnya pelan. Sari akhirnya berhasil menebas leher Dana, namun tebasan Danu menggores perutnya dalam-dalam. Sari jatuh berlutut, darah mengalir deras. Tapi tiba-tiba, sinar putih membungkus tubuhnya. Wajah Guntur muncul sekilas dalam benaknya, seperti roh yang membisikkan kekuatan terakhir. "Nak, ingat siapa kau?" Mata Sari kembali terbuka. Dengan teriakan memecah malam, ia melompat dan menancapkan rawa rontek tepat ke dada Danu. Tubuh Danu terbakar, meledak dalam cahaya. Usman menyaksikan semua itu dari atas, wajahnya pucat. Ia tahu waktunya telah tiba. Ia menuruni tangga, perlahan. Di tangannya, golok petir mulai mengeluarkan aliran listrik kecil, tanda bahwa ia siap bertarung. "Jadi, akhirnya kau datang juga, Sari Dewi," katanya datar. "Mari kita akhiri semua darah ini, dengan darah terakhir yang tersisa." Dan di tengah pelabuhan yang terbakar, dua bayangan berdiri saling berhadapan. Satu adalah kutukan masa lalu. Satunya lagi adalah harapan masa depan.
Dan darah di antara mereka akan menentukan siapa yang layak hidup di bawah langit Surabaya. Langit Surabaya malam itu merah menyala, bukan oleh matahari, melainkan oleh api yang melalap gudang tua di pelabuhan. Asap hitam membubung tinggi, seolah mengabarkan bahwa sebuah babak kelam sedang menuju akhir. Di tengah bara dan puing, dua sosok berdiri saling berhadapan. Sari Dewi, berdarah dan nyaris roboh, menghadapi Usman Harun, lelaki tua yang tangannya telah menulis banyak nisan di jalanan kota. Di antara mereka, ada sejarah, darah, dan dendam yang berakar dalam. Golok petir di tangan Usman menyala terang, memancarkan listrik liar yang menari-nari di udara. Rawa rontek milik Sari retak di bagian ujung, seperti mencerminkan tubuh tuannya yang juga mulai lelah. Tapi mata Sari menyala, bukan karena ilmu, melainkan karena tekad. Kau bunuh ibuku, kau bikin bapakku jadi buronan seumur hidup, dan sekarang kau mau bunuh aku juga. Coba saja, suaranya serak, tapi penuh tantangan. Usman tersenyum tipis, aku cuma teruskan rantai kekuasaan, nak. Kau hanya batu yang tersisa dari reruntuhan. Lalu mereka bertarung. Benturan dua senjata meledak seperti petir menghantam bumi. Setiap tebasan Usman penuh kekuatan, tapi setiap gerakan Sari penuh kelincahan. Golok petir melukai dada Sari, darah segar memercik. Tapi rawa rontek membalas, menorehkan luka panjang di lengan Usman. Tidak ada teriakan, tidak ada keluhan, hanya suara besi bertemu besi dan napas yang makin berat. Ilmu rawa rontek mulai melemah, tapi Sari tidak mundur. Kekuatanmu berasal dari rasa takut. Kekuatan saya, dari yang sudah mati, gumamnya. Di luar gudang, sisa anak buah Guntur dan warga terminal yang pernah ditindas mulai berdatangan, menyaksikan dari kejauhan. Beberapa merekam, beberapa menangis, tapi tak satu pun berani mendekat. Mereka tahu ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah pertarungan antara bayang-bayang kota, dan hanya satu yang bisa keluar hidup-hidup. Usman akhirnya kehilangan keseimbangan. Rawa rontek menebas lututnya. Ia jatuh tersungkur, golok petir tergelincir dari genggamannya. Tapi Sari tidak langsung membunuh. Ia menatap lelaki tua itu, dengan napas memburu. Ayahku dulu menahan diri untuk tidak membunuhmu. Tapi dia salah. Aku tak akan ulangi kesalahan itu. Dan tanpa ragu, rawa rontek menghujam tepat ke dada Usman Harun. Tubuh lelaki itu tersentak, lalu diam. Kilatan petir kecil terakhir menghilang bersama nyawanya. Api mulai menjilat dinding gudang. Sari berjalan terlatih keluar, disambut oleh tatapan ratusan mata. Beberapa bersorak, beberapa berlutut. Pak Genot meneteskan air mata. Andra menghampiri dan memapahnya. Kau bukan hanya anak Guntur, kau telah menjadi legenda sendiri, bisiknya. Sari menatap ke langit, yang kini mulai bersih dari asap. Surabaya, akhirnya bebas. Dan di ujung malam, dengan api sebagai saksi dan angin laut sebagai nyanyian penghabisan, sebuah era pun berakhir. Sari Dewi bukan lagi sekadar sopir bas. Ia adalah simbol perlawanan. Warisan api yang membakar ketakutan menjadi keberanian.